Heroik, karena SPPG sejatinya adalah satuan penjilat Prabowo Gibran. Satuan penjilat Prabowo Gibran. Jadi kapan Pak Yah mau memberhentikan Prabowo Gibran? Selama pendidikan dibiayai oleh pajak rakyat, maka selama itulah kaum terdidik punya hutang pada rakyat. Kita semua hari ini marah. Siapa yang tidak marah ketika di antara 280 juta rakyat Indonesia yang pinter-pinter kayak gini, nah kok presidennya kayak gitu? Kita semua mungkin pernah bisik-bisik bahwa presiden kita itu NPD. Tahu singkatannya NPD ya? Narcissistic Prabowo Disorder. Ini varian khusus ini. Mengelola SPPG itu bagus dan tindakan yang sangat heroik. Karena SPPG sejatinya adalah satuan penjilat Prabowo Gibran. Satuan penjilat Prabowo Gibran. Mengelola SPPG itu bagus dan tindakan yang sangat heroik. Karena SPPG sejatinya adalah satuan penjilat Prabowo Gibran. Mengelola SPPG itu bagus dan tindakan yang sangat heroik. Karena SPPG sejatinya adalah satuan penjilat Prabowo Gibran. Satuan penjilat Prabowo Gibran. Mengelola SPPG itu bagus dan tindakan yang sangat heroik. Karena SPPG sejatinya adalah satuan penjilat Prabowo Gibran. Mengelola SPPG itu bagus dan tindakan yang sangat heroik. Karena SPPG sejatinya adalah satuan penjilat Prabowo Gibran. Orang-orang Indonesia yang cerdas, sehat, koyo beliau yang terpilih. Ini nggak saking baiknya orang Indonesia, nggak mungkin. Saking baiknya orang Indonesia. Dan hari ini kita menerima semua dampaknya. Politik kita aura-aura, demokrasi kita ngasal-ngasalan, ekonomi kita gelap luar biasa. Ini Juni-Juli, karena kita mau bayar utang 800 T. Itu kalau bisa kebayar aja udah syukur. September itu kalau Indonesia masih ada aja udah syukur. Kita berhadapan sama situasi di mana pemimpin hari itu sama sekali nggak bisa kita harapkan. Saya termasuk orang yang secara faktual dan objektif ya putus asa dengan presiden kita. Celah untuk Pak Prabowo tiba-tiba baik itu nggak ada, Pak. Ya sebenarnya tidak ada. Bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Cuma secara manusiawi itu membayangkan Pak Prabowo tiba-tiba revisi undang-undang KPK ke undang-undang yang lama, memberikan. Bayangkan coba di antara seluruh orang-orang Indonesia yang cerdas, sehat, koyo beliau yang terpilih. Ini nggak saking baiknya orang Indonesia, nggak mungkin. Saking baiknya orang Indonesia. Dan hari ini kita menerima semua dampaknya. Politik kita aura-aura, demokrasi kita ngasal-ngasalan, ekonomi kita gelap luar biasa. Ini Juni-Juli, karena kita mau bayar utang 800 T. Itu kalau bisa kebayar aja udah syukur. September itu kalau Indonesia masih ada aja udah syukur. Kita berhadapan sama situasi di mana pemimpin hari itu sama sekali nggak bisa kita harapkan. Saya termasuk orang yang secara faktual dan objektif ya putus asa dengan presiden kita. Celah untuk Pak Prabowo tiba-tiba baik itu nggak ada, Pak. Ya sebenarnya tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Tidak ada yang tidak mungkin. Cuma secara manusiawi itu membayangkan Pak Prabowo tiba-tiba revisi undang-undang KPK ke undang-undang yang lama, memberikan kebebasan untuk demokrasi, susah kita bayangkan itu terjadi. Maka saya sampai pada satu kesimpulan sebenarnya. Ketika seluruh instrumen hari ini dilakukan untuk mempertahankan kekuasaan dan gak jauh-jauh dari dua tesis kita tadi, gak beretika dan pasti korup. Kerusakan yang telah diciptakan oleh Soeharto selama 32 tahun itu dikalahkan oleh Jokowi dalam 10 tahun. Dan kerusakan yang diciptakan oleh Jokowi dalam 10 tahun itu dikalahkan oleh Prabowo dalam 1 tahun. Kita semua pernah memilih pemimpin yang salah. Memilih pemimpin yang bodoh adalah kesalahan. Tapi membiarkannya terus berkuasa adalah kebodohan. Jadi kapan? Jadi kapan Pak Yah mau memberhentikan Prabowo Gibran? Pak Jokowi marah karena perkaranya belum selesai. Termul panik karena P21 belum tiba. Berkas perkara tak kunjung P21. Pak Jokowi kelihatannya mulai marah dan termul-termul mulai panik. Ada seorang pendukung Pak Jokowi memberikan pernyataan yang membuat kita kaget bahwa Pak Jokowi marah
Marah kepada siapa? Marah katanya kepada penyidik Polda Metro Jaya yang tidak segera mem-P21-kan berkas perkara Roy Suryo dan Dr. Diva. Tadi Pak Jokowi sempat gebrak meja gitu ya, perlu kali itu. Hampir gebrak meja, bukannya hampir gebrak meja, ya gebrak meja, cuma biasalah, artinya menandakan suatu sikap yang menurut saya itu cukup emosional, Kecewa? kecewa, dan Kecewa berat, ya? juga memang ini sangat dimaklumin kalau itu terjadi. Sebetulnya apa sih yang dikecewakan itu? Para sahabat AGS, saya baru pertama kali mendengar bahwa cerita Pak Jokowi itu bisa marah dan gebrak meja gitu. Ya, ini luar biasa juga cerita yang disampaikan oleh Pak Suhadi pada saat beliau bertemu dengan Pak Joko Widodo. Pak Jokowi katanya marah dan gebrak meja gitu. Berkas perkara tak kunjung P21. Pak Jokowi kelihatannya mulai marah. Penyidik Polda Metro Jaya yang tidak segera mem-P21-kan berkas perkara Roy Suryo dan Dr. Diva. Tadi Pak Jokowi sempat gebrak meja gitu ya, perlu kali itu. Hampir gebrak meja, bukannya hampir gebrak meja, ya gebrak meja, cuma biasalah, artinya menandakan suatu sikap yang menurut saya itu cukup emosional, Kecewa? kecewa, dan Kecewa berat, ya? juga memang ini sangat dimaklumin kalau itu terjadi. Sebetulnya apa sih yang dikecewakan itu? Para sahabat AGS, saya baru pertama kali mendengar bahwa cerita Pak Jokowi itu bisa marah dan gebrak meja gitu. Ya, ini luar biasa juga cerita yang disampaikan oleh Pak Suhadi pada saat beliau bertemu dengan Pak Joko Widodo. Pak Jokowi katanya marah dan gebrak meja gitu. Selama ini kan Pak Jokowi identiknya adalah orang yang tenang, ya, orang yang tidak banyak gegap gempita ya dalam menyampaikan pendapat gitu. Kok kali ini baru marah gitu ya. Saya agak heran juga ya Pak Jokowi bisa marah dan gebrak meja gitu ya. Apa yang menjadi Pak Jokowi marah? Yang pertama, barangkali ini kasus yang dilaporkan, ini kan sudah memakan waktu hampir 1 tahun lebih. 1 tahun 1 bulan lebih. Ya, 1 tahun 1 bulan, hampir 1 tahun 2 bulan. Iya. Iya. Sedangkan pada saat pelaporan, waktu ditanya, ini berapa lama nih akan selesai? Beliau mengatakan, ya, dari pihak penyidik, waktu itu paling 3 bulan. 4 bulan paling lama. 4 bulan paling lama ya. Ya, ternyata sekarang sampai 1 tahun lebih tidak selesai. Ternyata Pak Jokowi marah karena berkas perkara ternyata belum selesai pekerjaannya oleh penyidik Polda Metro Jaya. Apakah Pak Jokowi boleh marah? Apakah penyidik boleh menjanjikan kepada Pak Jokowi bahwa berkas perkara itu akan diselesaikan dalam waktu 3 bulan? Proses hukum itu tidak bergantung kepada permintaan seseorang. Dan penyidik Polda Metro Jaya pada saat menerima laporannya Pak Jokowi juga tidak boleh menjanjikan bahwa berkas perkara ini akan selesai dalam 3 bulan. Karena penyidik Polda Metro Jaya itu melaksanakan undang-undang, bukan melaksanakan keinginan Pak Jokowi. Benarnya dimakan, pergi ke Lampung itu jadi tai. Kan pas yang dibilang MBG itu jadi tai. Nggak ada investasi untuk anak, masa depan anak ya. Supaya anak pintar masa ke depannya. Nggak ada. Tugas daripada orang tua memberi makan, bukan tugas pemerintah. Tugas pemerintah memberikan pendidikan ya. Kalau bisa pendidikan anak itu dari itu semua antek-antek di bawah-bawahnya itu semua maling ya. Korupsi semuanya itu. MBG ini sebenarnya dimakan, pergi ke Lampung itu jadi tai. Kan pas yang dibilang MBG itu jadi tai. Nggak ada investasi untuk anak masa depan. Korupsi semuanya itu. MBG ini sebenarnya dimakan, pergi ke Lampung itu jadi tai. Kan pas yang dibilang MBG itu jadi tai. Nggak ada investasi untuk anak masa depan anak ya. Supaya anak pintar masa ke depannya. Nggak ada. Tugas daripada orang tua memberi makan, bukan tugas pemerintah. Tugas pemerintah memberikan pendidikan ya. Kalau bisa pendidikan anak itu dari SD sampai kuliah dikasih gratis.